Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wa salahil jasadi warruh wa taubatan nasu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para jamaah sekalian, kemarin kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin tentang masalah niat, ya, tentang masalah niat yang digambarkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ada serombongan jez itu tentara, dia ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, di tengah-tengah padang pasir, sebelum dia sampai kepada tempat di mana Ka'bah itu berdiri di Mekah, Allah jaga itu Ka'bah sehingga barisan yang macam-macam itu, diantaranya ada jez, ada kafilah, ya, dan sebagainya, itu ditenggelamkan oleh Allah masuk ke dalam pasir, di padang pasir. Jadi kayaknya sama sama umat Nabi Lut seperti itu. Nah, terus akhirnya kan dia nggak jadi itu untuk menyerang Ka'bah. Lalu Siti Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, mengapa Allah tenggelamkan semuanya? Sedangkan di antara mereka itu ada yang ingin pergi ke pasar berjualan, dan juga ada dari mereka itu min ghairihim, bukan dari golongan dia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan manusia itu dan dihisab manusia itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi walaupun ada di kelompok orang yang nggak benar, karena orang tersebut niatnya nggak ngikut kepada golongan itu, nah, jadi bukan termasuk golongan orang yang dihinakan oleh Allah. Nah, ini ada sebuah pesan para jamaah sekalian. Hendaknya lah kita itu, kalau kita punya sahabat dekat, kita bergaul, itu utamakan kepada mereka yang orang yang benar-benar, gitu ya. Ya, orang yang benar-benar. Jadi satu masyarakat yang mereka ini memang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini usahakan berteman kepada yang seperti ini. Sebab apa? Kalau kita bergaul kepada satu masyarakat yang masyarakat ini jauh dari Allah, yang dikhawatirkan adalah tatkala Allah kirimkan itu bencana, kita kena semuanya. Seperti apa yang dikatakan di dalam hadis ini. Jadi rombongan jez tentara itu mau nyerang Ka'bah, padahal di situ dalam golongan itu, dia dalam satu perjalanan, sebetulnya dia nggak sama-sama, cuma dalam satu perjalanan, min awalihim wa akhirihim, dari barisan pertama ke belakang, karena dulu kan kafilah seperti kafilah bareng. Nah, jadi diberesin semuanya sama Allah, masukin dalam bumi. Nah, jadi pesan dari hikmahnya itu seperti itu. Jadi bergaulah kita kepada orang-orang yang selalu menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi khawatirnya kayak gitu. Tatkala Allah kasih ujian, ya, dibabat, nah kita ada di dalam situ. Ya, tapi kita sih nggak masuk golongan mereka. Karena apa? Niat kita kan nggak sama mereka. Tapi kita kan menjaganya itu harus. Nah, hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga, masih berkaitan dengan masalah niat juga. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada hadis ketiganya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah Ummul Mukminin, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, radhiya, semoga meridhokan Allah anha kepada Aisyah. Nah, jadi kalau kita ngartiin di kitab begitu, ditulis bawa pensil. Wa an Aisyata, wawunya itu artinya dan. An dari Aisyata, Aisyah.
Kalau dalam ilmu nahunya ini Aisyah ini adalah mufrad alam, ya, mufrad alam. Rodia semoga meridhokan. Siapa yang meridhokan yang kita mohon kepada Aisyah itu? Yang kita mohonkan siapa? Yaitu Allah. Anha kepada Aisyah. Semoga meridhokan Allah kepada Siti Aisyah. Qalat berkata. Siapa yang berkata di sini? Adalah Siti Aisyah. Karena di situ ada tak tanis, ada fi'il madi bersambung dengan tak tanis. Tak tanis itu adalah tak yang menunjukkan kepada wanita. Ya, jadi qalat. Kalau qalat laki-laki, ya. Kalau qalat wanita. Nah, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya tatkala qala Nabi nggak pakai tak lagi di sini. Jadi qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah ba'dal fathi setelah adanya Futuh Mekah. Ya, la hijrata, la tidak, hijrata hijrah, ba'da setelah, al fathi ini setelah Futuh Mekah. Walakin tetapi, kalau orang Sunda bukan tetapi nih Pak Enco ya. Pak siapa Pak? Ya, Pak Ono. Walakin kalau orang Sunda itu balik tak. Balik tak. Tapi kalau kita akan tetapi, ya, tetapi kalau orang Sunda bilang balik tak. Kalau saya dulu ngaji, kalau mengartikan lakin ini balik tak. Saya dulu waktu itu nggak tahu balik tak apaan. Balik tak itu ternyata tetapi. Ya, karena dia ini istidrak, ya, masuk dalam hamil nawasib. Ya, balik tak. Akan tetapi walakin, tetapi kalau jihadun waniyatun nggak apa-apa. Tapi kalau hijrah sudah tidak ada setelah Futuh Mekah, ya. Tapi kalau jihad kita berjuang untuk menegakkan Islam, kita berjuang untuk selalu kita meningkatkan ketaatan kita, itu harus, ya. Wajihadun dan jihad, waniyatun dan niat itu terus boleh dilaksanakan jihad itu. Wa idastunfirtum, apabila kamu itu diperintahkan untuk menegakkan agamamu, fanfiru. Jadi di sini apabila engkau diperintahkan untuk keluar untuk menegakkan agamamu, fanfiru, ya, silahkan pergi, ya, fanfiru. Nafaro itu artinya berangkat. Ya. Makanya di dalam haji kita ada yang istilahnya nafar ya, berangkat. Fanfiru, berangkatlah. Muttafaqun alaih, sepakat ahli hadis. Nah, di sini dikatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah ba'dal fathi, setelah adanya Futuh Mekah. Mengapa dikatakan tidak ada hijrah setelah Mekah itu ditaklukkan? Karena Mekah itu Darul Islam, ya, karena Mekah itu sudah jadi tempatnya orang Islam, udah Darul Islam. Setelah Nabi di Madinah, pertama kan Nabi di Mekah itu 13 tahun, ya, menyebarkan Islam. Yang diajarkan oleh Nabi pada saat itu adalah masalah akidah. Makanya ayatnya pendek-pendek seperti juz amma itu, ya, pendek-pendek. Nah, kemudian setelah 13 tahun, 10 tahun di kota Madinah. Nah, tatkala hijrah Nabi dan pengikut ke kota Madinah, kemudian Nabi kembali lagi ke Mekah, ini untuk Futuh Mekah, ya, membebaskan Mekah. Memang udah skenario Allah kayak gitu, karena memang Mekah ini dari dulunya memang konsep Allah itu memang udah dari Darul Muslim, ya, tempatnya Islam. Maka dibersihkanlah oleh Rasulullah Mekah ini dari segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, patung-patung yang banyak dan sebagainya. Nah, setelah Mekah sudah dibuka oleh Rasulullah, Rasulullah bilang la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah ini, ya. Karena ini kalau orang mau hijrah ya ke situ aja semuanya.
ke kota Mekah karena ini adalah daerah Islam, masyarakatnya Islam kan gitu. Nah, nggak ada lagi kemana-mana lagi, nggak boleh. Bukannya nggak boleh, tapi itu sudah menjadi satu daerah yang mendukung terhadap perkembangan Islam. Tapi para jamaah sekalian, apakah sudah sampai di situ saja Islam itu? Tidak. Islam itu masih terus berkembang. Makanya tatkala sudah putu Mekah, ya, boleh lagi hijrah kamu berangkat dalam mensiarkan agama kamu, dalam artian jihad, siarin agama dimanapun adanya, siarkan itu agama. Nah kalau jihad dan niat, nah niat ini nggak boleh terputus juga, harus tetap dilaksanakan. Karena begini para jamaah sekalian, hijrah ke kota Mekah secara maknawiyah, secara zohiriyah memang tidak ada. Ya sudah setelah ada hadisnya ini, tapi secara maknawiyahnya ada. Kita boleh hijrah secara maknawiyah. Secara zohiriyah, secara nyatanya memang tidak ada secara fisik, tapi secara maknawiyah ada. Contohnya begini. Tatkala kita ini merasa diri kita ini umpamanya kita belum maksimal di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kita harus hijrah, ya, hijrah diri kita dari kegelapan menuju cahaya. Itu hijrah juga, Bapak sekalian. Cuma hijrah secara maknawiyah, ya, secara maknawiyah. Secara fisik sudah ditutup, tapi secara maknawiyah kita hijrah dari kebodohan kepada cahaya. Kita hijrah dari tidak taat menjadi taat. Ya. Kita hijrah dari tidak mencintai Rasul kepada mencintai Rasul. Kita hijrah dari tidak mencintai Al-Qur'an, kita mencintai Al-Qur'an. Itu hijrah. Kita hijrah dari maksiat, orang-orang yang banyak berbuat maksiat, ya, kita hijrah dari maksiat kepada taat. Jadi seperti itu. Jadi hijrah maknawiyah ada. Ya, kan sama aja gitu. Nah, maka yang perlu sekarang ini adalah apa? Hijrah maknawiyah. Nah, inilah yang sekarang ini orang kurang hijrah di dalam maknawiyahnya. Sampai-sampai Allah tegur kita ini dengan COVID-19 ditegur. Ketakutan semuanya kan, ngaji takut, sholat Jumat takut, ya. Nah, kalau kita takut terus para jamaah sekalian, nggak jadi-jadi, nggak rame-rame ini musola, masjid, ya, dan sebagainya. Ya. Makanya tetap kita ngaji, insya Allah saya yakin dan percaya kalau kita dekat kepada Allah, penyakit itu jauh dari kita, ya. Jauh, pasti jauh dari kita. Walakin jihadun wa niyatun, jihad dan niat silahkan, nggak apa-apa. Jadi niat di sini, niat kita di dalam berbuat baik, ya silahkan. Kita hijrah dari niat yang nggak baik menjadi niat yang baik. Wa ijazatun firtum, dan apabila engkau bepergian, disuruh pergi untuk berjihad, disuruh pergi untuk mensiarkan agama kita, fanfiru, maka berangkatlah. Muttafaqun alaih. Nah, di sini dikatakan wa ma'nahu, dan maknanya la hijrata mimma kata, maknanya daripada tidak adanya hijrah mimma kata dari Mekah, li'annaha, karena sesungguhnya Mekah itu sorot menjadi, ya, menjadi daro islamin, jadi daro Islam, dar itu rumah, Islam itu Islam. Karena Mekah itu sudah menjadi rumah umat Islam. Jadi mau udah ke situ lagi, kemana lagi? Ibaratnya surga. Kalau kita udah ke surga, masa mau kemana-mana lagi? Udah itu, udah darul Islam itu, ya itu Mekah itu. Ya. Tapi kalau jihad, kita semangat untuk agama, nggak apa-apa, kita pergi, nuntut ilmu. Kemana-kemana silahkan. Itu kan bagian dari jihad juga. Kita nuntut ilmu. Kita cari nafkah, ya, untuk niat ibadah. Ya, nyari nafkah, niat untuk ibadah, jauh, untuk keluarga,
ada rizkinya, sisanya, ya, ada bagian-bagian tertentunya kita sodakohkan. Itu termasuk jihad juga, ibadah kita jihad. Kita cari nafkah, pergi, ya pergi. Tapi jangan lupa tuh, nanti sebagian dari apa yang kita dapat disodakohkan, gitu ya, disodakohkan. Ya, entah apa. Kita ada kemampuan kita kurban, kalau belum nanti tahun besok kita kumpulin di sini. Karena kalau kemarin kalau di sini masih polemik Covid mulu, jadi pusing. Masih Covid mulu ya di sini. Jadi bingung gitu. Nanti takut ada salah persepsi, mendingan nanti aja kita amanan gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi niatkan kita keluar hijrah itu untuk ibadah. Nah, kemudian tatkala kita dapat apa yang kita niatkan, jangan lupa sedekah. Ya. Jadi itu maknanya. Mengapa tidak boleh hijrah kita setelah Mekah itu terbuka? Li'annaha sorot daro Islami. Karena Mekah itu sudah menjadi daerah Islam. Hadis yang keempat. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Wa an dan dari Abi Abdillah, dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Jadi ini nama nih, Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Kalau Al-Ansori berarti dia ini orang Ansor gitu ya. Al-Ansori dia berarti dia orang Ansor. Rodia semoga meridhokan siapa Allah anhuma kepada Abi Abdillah dan Abi Abdillah Al-Ansori. Jadi dua orang nih. Kan kalau anhuma ini kan domirnya untuk dua orang. Anhuma. Ada anhu, ada anhuma. Nah, kalau anhuma berarti yang dimaksud oleh ulama ini, penyusun ini kitab, bahwa yang dimaksud semoga Allah meridhokan kepada keduanya, yaitu kepada Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Ansori. Jadi dua orang ini semoga Allah meridhokan kepada keduanya. Qala berkata Abi Abdillah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ma'a beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat semoga meridhokan Allah alaihi kepada Nabi wasallam dan keselamatan. Itu artinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam artinya kayak gitu, sholat semoga meridhokan siapa? Allah alaihi kepada Nabi wasallam dan keselamatan. Itu arti dari sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama, ma'a itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi gozatin. Goza itu dalam satu peperangan. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya bil Madinati, di kota Madinah, lari jalan, ada sekelompok laki-laki, ya. Masirtum masiron, mereka tidak ikut di dalam perjalanan kita, ya. Mereka tidak ikut di dalam perjalanan kita. Masirtum masiron. Wala qata'tum wadiyan, dia juga tidak ikut mengarungi wadian itu lembah, ya lembah atau lereng, ya lembah lereng. Wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum, tapi mereka itu illa kecuali, ini adat istisna, illa kanu ma'ahum, tapi mereka bersama kamu gitu. Jadi ada golongan laki-laki di kota Madinah, dia nggak ikut berperang, tapi Nabi ngomong kepada orang yang berperang itu, yang sudah mengarungi perjalanan jauh, bahkan dia itu mengarungi naik lereng-lereng di gunung-gunung. Lalu Nabi mengatakan bahwa kanu ma'akum, mereka itu bersama kamu sebetulnya. Walaupun dia ada di kota Madinah, tapi mereka itu sebetulnya bersama kamu, begitu ya ceritanya gitu. Walaupun dia nggak ngikut berperang. Kanu ma'akum habasahumul maradu. Yang menghalangi mereka itu adalah karena dia itu sedang sakit, ya.
Yang menghalangi mereka karena mereka sedang sakit. Nah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan mereka tidak berperang, mereka tidak ikut berjalan bersama kita, mereka tidak mengarungi lembah, tapi Nabi bilang mereka itu bersama kamu. Karena orang yang ada di kota Madinah itu dia sudah punya niat ingin pergi berjuang bersama Rasul, tetapi hasabahumul marad, ya, hasabahumul maradu, mereka dihalangi oleh yang namanya penyakit. Jadi mereka itu sedang sakit gitu Pak ya. Mereka itu sedang sakit. Tapi niat mereka itu sudah bulat, sebetulnya ingin ikut Rasul. Tetapi dia itu terhalang oleh sakit. Karena dia sudah niat. Nah, ini masalah niat lagi nih. Karena dia sudah niat dengan ikhlas, dengan kuat, ingin bersama Rasul, ingin bersama kaum muslimin, ya, berjuang. Kata Rasul, walaupun nggak ada, tapi mereka tetap bersama kamu. Ya, tentu saja pahalanya mereka dapat. Gitu ya, pahala daripada perjuangan dalam dia itu mensiarkan Islam. Ini kuatnya niat begitu Pak tuh ya, kuatnya niat. Makanya niat, kalau kita sudah niat, umpamanya kita sudah niat kurban nih, suatu saat ada aja dah yang menghalangi. Umpama tiba-tiba ada keluarga anak kita sakit yang membutuhkan biaya banyak, atau diri kita sakit, atau kita tertimpa sesuatu hal yang membutuhkan dana. Padahal dari beberapa bulan yang lalu atau dari setahun yang lalu kita udah niat, saya harus berkurban tahun ini. Tiba-tiba ada halangan seperti itu. Nah, Bapak pahala kurban itu sudah dapat karena sudah niat. Nah, itulah gambaran daripada hadis ini seperti itu. Jadi betapa pentingnya niat itu Bapak sekalian. Tapi jangan sekali-sekali sudah niat pas ada duitnya sayang kan gitu. Ntar kalau dapat arisannya 5 juta, nanti kurban 3,5 juta. Pas duit udah di tangan Bapak sekalian, tahu-tahu apa? Oh, lagi musim sepeda nih, beliin sepeda aja. Itu kacau, itu niat. Itu niat itu berarti niatnya tidak ikhlas. Bagaimana itu dapat nggak pahalanya? Enggak, karena niatnya abal-abal. Iya, KW niatnya. Tapi kalau niat yang kuat, nah ini dapat dia pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kunna ma'an Nabi, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ghazatin pada suatu peperangan. Faqala, maka bersabda Nabi, inna bil Madinah, sesungguhnya di kota Madinah lari jalan ada satu kaum, masirtum masiron, mereka tidak ikut berjalan bersama kita, wala qata'tum wadiyan, mereka juga tidak mengarungi lembah, illa kanu ma'akum, tapi mereka itu bersama kita, bersama kamu. Habasahumul maradu, cuma mereka itu terhalang oleh yang namanya penyakit. Kemudian dilanjutkan lagi, wa fi riwayatin akhar, sebetulnya ini ada riwayat lain lagi. Nah, illa syariku kumpil ujri, ya, illa syariku kumpil ujri. Nah, jadi kalau di sini ada illa kanu ma'akum habasahum maradu, nah di sini ada illa syariku kumpil ujri. Nah, mereka itu tetap bersama kamu. Apanya yang bersama kamu? Pahalanya. Jadi dijelasin di sini pahalanya. Walaupun jasa diahnya mereka ada di kota Madinah, tapi pahalanya sama kamu gitu. Karena mereka udah punya niat yang kuat. Nah, jadi niat itulah. Jadi kekuatan manusia itu kalau niatnya sudah kuat, udah hebat Bapak sekalian. Dalam perang Badar, Nabi berserta sahabat cuma 300 orang lawan 3.000. Tapi mengapa mereka itu mampu menghadapi? Karena niatnya kuat. Dalam peperangan Khandaq dan sebagainya, pasukan Nabi cuma kisaran 3.000, pasukan Quraisy itu sampai di atas 10.000. Mengapa dia mampu? Ini ada di niat. Ya, karena niatnya kuat jadi berani kan gitu. Niatnya kuat jadi berani.
Kalau niat nggak kuat, nggak berani. Nah, kita juga begitu dalam hidup ini, kita harus punya niat kuat. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah. Itu harus kuat kita mencari ridho. Kalau kita nggak kuat niat dalam mencari ridho Allah, kita nggak kuat ingin menjadikan anak istri kita, keturunan kita yang soleh dan soleha, maka nggak ada kemauan dalam diri kita untuk menciptakan anak yang soleh dan soleha. Kalau niat kita ini tidak mencari ridho Allah ini kurang kuat, maka ibadahnya juga ibaratnya mau tidak gitu. Tapi kalau umpamanya kita kuat, segala maksimal kita kerahkan untuk mengejar, memenuhi niat kita. Ya, jadi disinilah pentingnya nih niat, ya. Niat. Maka dari itu kita bangun musola ini dengan satu niat. Mudah-mudahan ya masyarakat Eboni ini yang muslim bertambah kuat imannya, kan gitu. Kita isi semuanya. Kan niatnya seperti itu Bapak sekalian. Ya, niatnya kayak gitu. Kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan kalau manusia nanti meninggal, dari mereka itu setelah dia melihat bahwa hisab Allah, tempat kembali manusia itu adalah surga dan neraka, kemudian dia lihat amalannya kurang baik, amalan kebaikannya sedikit, dia minta izin sama Allah, ya Allah kembalikan lagi saya ke dunia. Untuk apa dia minta kembali lagi ke dunia? Ingin berbuat amal soleh. Itu di Al-Quran begitu Pak sekali. Ya, tatkala dia lihat, ternyata hisab amal itu ada. Betapa luar biasanya hisab amal ini, perhitungan amal. Lalu dia berpikir dalam hati dia minta kepada Allah, kembalikan lagi ke dunia. Kata Allah, dunia udah nggak ada. Ya, dunia sudah kiamat, udah nggak ada. Kemarin dikasih umur panjang ngapain di dunia? Kan gitu. Kemarin dikasih sehat ngapain aja di dunia? Ya, kemarin dikasih rezeki yang banyak ngapain aja di dunia? Baru sekarang dunia udah nggak ada, udah musnah, pengen kembali lagi. Udah ganti. Ini udah alamnya udah beda. Ya, alamnya sudah beda. Makanya alhamdulillah sebelum kita terlambat ya kita beginilah ya. Menuntut ilmu wajib ya. Kita ini kan bagian menuntut ilmu dan bagian juga kita mencari amal yang soleh ya. Di sela-sela setelah selesai kerja, alhamdulillah kita sama-sama. Ini adalah dalam rangka tabungan kita supaya hisab kita nanti di akhirat itu ya kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya gitu ya. Jangan udah nanti di negeri akhirat minta balik lagi. Jangan. Mereka mengatakan Pak as-sodaqah wa akum minas solihin. Saya ini ingin bersodakoh dan saya ini ingin termasuk golongan orang-orang yang soleh. Katanya begitu Bapak sekalian. Ya begitu orang-orang yang ngelihat itu gitu. Wa akum minas solihin. Saya pengen jadi orang-orang yang soleh. Makanya sekarang nggak jadi orang yang soleh sebetulnya gitu. Nah karena memang manusia itu kan memang dihiasi oleh nafsu ya. Nah inilah nafsu inilah yang menghalangi manusia itu. Makanya firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah disinilah perlunya saling nasihati ya. Nah ini hadis riwayat Muslim, rawahu Imam Muslim. Nah ada lagi para jamaah sekalian, warahahu Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala. Ada lagi riwayat Imam Bukhari ya. Tadi riwayat Muslim, sekarang riwayat Imam Bukhari. Warawahu dan meriwayatkannya Al-Bukhari, Imam Bukhari an Anasin dari jalur Anas bin Malik. Ya, dari jalur Anas. Radhiya semoga meredokan Allah anhu kepada Anas bin Malik. Qala berkata,
Roja'na, si Anas ini, Imam Anas, roja'na, kami baru saja kembali min ghazwati Tabuk, dari perang Tabuk, ya, perang Tabuk. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a beserta an Nabi sallallahu, sholat semoga meridhokan Allahu Allah alaihi kepada Nabi wasallam dan keselamatan. Jadi Nabi walaupun maksum, jamin masuk ke surga, umatnya tetap mendoakan sallallahu alaihi wasallam gitu. Tetap kita mendoakan. Doanya sebagai memuliakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roja'na min ghazwati Tabuk, kami kembali dari ghazwah perang Tabuk. Ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata, bersabda, inna sesungguhnya aqwaman, ada satu kaum, khalfana, di belakang kita. Khalfa itu belakang. Ini zorob, namanya zorob zaman. Khalfana, di belakang. Zorob makan, di belakang kita. Bil Madinah, yang kaum itu yang ada di belakang kita, mereka itu ada di kota Madinah. Ya. Inna aqwaman khalfana bil Madinah. Masalakna, mak tidak. Salaka jalan, nak kami. Masalakna, mereka tidak ikut jalan bersama kita. Nah gitu, masalakna. Mereka tidak ikut berjalan bersama kita, tidak mengarungi bersama kita, tidak mereka mengarungi Syikban itu lereng, ya. Mereka tidak ngikutin mengarungi lereng, walawadian, dan juga mereka tidak mengarungi lembah-lembah, ya. Ila wahum ma'ana, tetapi wahum mereka, orang-orang yang ada di Madinah, rijalan aqwaman itu, golongan laki-laki yang ada di Madinah, ya wahum ma'ana, mereka itu bersama kita. Ya wahum ma'ana, mereka itu bersama kita. Habasahumul, menghalangi kepada mereka al-uzru, halangan. Ya, menutupi kepada mereka al-uzru, halangan. Jadi sama tuh dengan hadis tadi, cuman versinya begini kan gitu. Jadi mereka matannya kan isinya matannya sama, bahwa ini ada mereka itu berhalangan dengan ada uzur. Uzurnya apa? Ya, di antaranya tadi disebutkan dalam riwayat Muslim, uzurnya itu adalah mereka sedang sakit. Nah, jadi sama nih antara riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari. Cuman di sini diperjelas perangnya itu adalah perang Tabuk. Wa an Abi Yazid, dari Abi Yazid, wa an Abi Yazid Ma'ni, dari Abi Zaid Ma'ni, ya. Bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu. Dari Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhokan kepada Abi Yazid Ma'ni, Abi Yazid Akhnas, ya. Wa huwa abuhu, dan Abi Yazid ini adalah abuhu, ya, abuhunya itu adalah Akhnas. Wajaduhu, dan juga bapaknya. Wa abuhu wajaduhu sahabiyun, bapaknya dan kakeknya sahabiyun, adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bapaknya Abi Yazid Ma'ni ini dan kakeknya adalah sahabiyun, adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak di sini saya kasih penjelasan tentang sahabat. Jadi sahabat Nabi itu bukannya 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, bukan. Di mana-mana di zaman Rasul itu orang bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah dan Nabi, mengakui ajarannya, mengakui kerasulannya, itu namanya sahabat. Begitu. Jadi orang yang bertemu Nabi, dia beriman kepada Nabi sebagai utusan Allah, itu namanya sahabat. Tapi kalau ada orang yang hidup di zaman Nabi, dia beriman kepada Nabi,
tapi dia tidak bertemu kepada Nabi, itu bukan sahabat. Jadi bukan sahabat nih, kayak kita nih. Kita apalagi? Bukan hidup di zaman Nabi, kita enggak ketemu kepada Nabi, nah kita bukan sahabat. Kita namanya tabi'in. Ya. Entah tabi'in keberapa kita. Ya, kita namanya tabi'in. Kita namanya tabi'in. Tapi yang tabi'in. Nah, jadi sahabat itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi, ketemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Itu namanya sahabat. Ada juga orang yang hidup di zaman Nabi, ketemu dengan Nabi, tetapi tidak beriman kepada Nabi. Mereka bukan sahabat. Seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Banyak lagi orang-orang yang hidup di zaman Nabi, ketemu sama Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, bukan sahabat. Karena dia tidak beriman. Tuh begitu. Jadi perbedaan pengertian dari sahabat itu seperti itu sekalian, ya. Kita juga kalau hidup di zaman Nabi, kita beriman kepada Nabi, ketemu Nabi, sahabat kita, ya. Nah, itu arti dari pengertian sahabat seperti itu. Nah, di sini dikatakan Wa'an Abi Yazid Ma'an, bapaknya adalah seorang sahabat, kakeknya juga seorang sahabat Nabi. Qala berkata, Kana Abi Yazid akhraja dananira. Nah, ini dikatakan karena keadaan Abi Yazid akhraja itu mengeluarkan. Ya, akhraja telah mengeluarkan. Dananira itu dinar. Jadi beberapa dinar. Karena dananira ini adalah jamak taksir, ya, jamak bentuk jamak. Dananira asal katanya dinar, mata uang yang ada di negeri Arab, ya. Kalau sekarang kan real. Kalau dinar ini mata uang tapi berbentuk emas, ya, dinar namanya. Dananira itu bahwa telah mengeluarkan Abi Yazid dananira beberapa dinar, ya, beberapa dinar mata uang. Yatasodaku biha, yang dengan uang itu yatasodaku. Abi Yazid ini ingin bersodakoh biha dengan itu dananiro, dengan itu uang di dinar. Pawadoaha, tatkala dia sudah punya beberapa uang, ada niat dia ini ingin bersodakoh. Pawadoaha, wadoa, kemudian dia letakkan, ya, dia letakkan itu uang, ya. Di mana diletakkannya? Inda rajulin fil masjidi. Indah itu artinya di sisi. Indah rajulin di sisi seorang laki-laki fil masjidi yang ada di dalam masjid. Jadi ada orang laki-laki duduk, Pak. Ya. Nah, ini Abi Yazid cara sedekahnya begitu. Dia taruh aja tuh di samping orang laki-laki itu. Tapi kagak bilang bahwa dia itu mau bersedekah. Dia taruh aja di situ. Mungkin adatnya waktu dulu begitu kali ya. Mau ngasih sedekah tapi enggak bilang. Taruh aja di samping orang laki-laki yang ada di dalam masjid. Karena niat dia itu memang ingin bersedekah. Mungkin entah apa, tapi dia enggak ngomong tuh, ya, ditaruh aja tuh duit dana nirohnya, dinar-dinar itu. Ya, ditaruh di situ. Paji itu, maka datang nih anaknya Abi Yazid, ya, anaknya Abi Yazid itu datang. Paji itu, maka aku datang. Anak tadi yang bapaknya ngasih sedekah, yang naruh uang itu di sisi seorang laki-laki. Paji itu, maka aku datang. Fa'akhastuha, tatkala itu anaknya datang, fa'akhastuha, maka aku mengambilnya. Jadi uang itu diambil, Pak. Diambil yang tadi niatnya itu sedekah kepada itu laki-laki, anaknya datang, diambil sama anak laki-laki itu uangnya. Fa'ataituhu biha. Fa'ataituhu, setelah diambil ini uang, fa'ataituhu, disedekahkan lagi kepada bapaknya. Jadi uang bapaknya naruh di situ, diambil sama anaknya nyedekahin lagi kepada bapaknya yang ngasih
uang itu. Gitu. Pakola, maka bapaknya ngomong, wallahi demi Allah, ma'iyaka aradtu, yang saya maksud itu bukan kamu gitu. Wallahi iyaka aradtu, ya. Wallahi ma'iyaka aradtu, demi Allah, yang saya maksud ngasih uang itu bukan ke kamu. Ngapa kamu ambil, ceritanya begitulah, ya. Saya nggak niat buat ngasih kamu, tapi ngapa kamu ambil, gitu ya. Mungkin karena diletakkan di situ, ya mungkin adatnya dulu begitu kali ya. Dikasih kepada bapaknya lagi. Nah, kata bapaknya begitu, wallahi ma iyyaka aradtu, yang aku maksud itu bukan begitu. Nah, ini ada ini ya, wallahi, ada sumpah. Wow, ini huruf qasam. Allahi ini, jadi wallahi, kalau orang sudah wallahi itu kalau berarti dia udah sumpah bahwa dia memang benar-benar niat uang itu mau disedekahkan kepada itu rajul gitu. Tapi si rajul nggak tahu gitu. Wallahi demi Allah. Makanya hati-hati kita ngomong wallahi, hati-hati nih. Kalau kita udah sumpah, kalau kita langgar sumpah kita bayar kifarat sumpah. Makanya jangan sekali-kali sangat mudah ngomong demi Allah gitu ya. Jangan ngomong gitu dah. Yang lain aja dah ya. Jangan ngomong aja. Hati-hati. Tapi dia memang benar-benar udah sumpah. Wallahi ma iyyaka aradtu. Bukan itu yang aku maksud, bukan engkau yang aku maksud. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atas kejadian itu, maka anaknya ini fa khasamtuhu, ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka manawaita ya Yazid, engkau itu mendapatkan apa yang engkau niatkan ya Yazid. Tadi kan dia niat udah sedekah tuh. Nah, dapat niat sedekahnya karena memang niatnya sudah bersedekah, ya. Karena apa? Dia niatnya sudah sedekah, walaupun duitnya itu kembali lagi disedekahkan lagi kepada dia lagi gitu. Ya. Walaka ma'akhasta yamaan. Tapi anaknya juga dapat juga tuh, diambil juga dari uang sedekah itu. Kata Rasul, engkau mendapat pahala, ya. Dan anaknya juga yang ngambil duit itu kemudian diserahkan sebagian kepada bapaknya juga mendapatkan pahala juga. Ini kuatnya masalah nih niat. Maka Rasul bilang, laka manawaita ya Yazid, walaka ma'akhasta yamaan. Engkau dapat bagian engkau dengan niat yang engkau niatkan ya Yazid, walaka, dan untuk engkau ma'akhasta, apa yang kau ambil ya ma'an, ya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Nah, jadi Bapak sekalian, sekali lagi dalam kehidupan kita, kesimpulannya, maka niatkanlah segala sesuatu aktivitas kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Sehingga apa? Kalau kita niat kita ibadah kepada Allah, nanti amal kebaikan itu adalah amal kebaikan yang merupakan ibadah. Jadi niat yang penting. Walaupun tadi saya katakan kita mencari nafkah, kemudian nafkah itu kita berikan kepada anak istri kita, itu nilai ibadah. Sampai Rasulullah bilang, kalau kamu sudah niat ibadah, nafkah yang kamu dapat, rezeki yang kamu dapat, kemudian kamu belikan makanan, kamu suapin itu istri kamu dengan hasil dari nafkah yang kau cari, wa innaka, itu adalah sedekah. Ini termasuk sedekah, Pak sekalian. Jadi kalau kita lihat kebaikan itu banyak ya, makanya tergantung niatnya, niatin. Nah, makanya niatin mulai sekarang. Aktivitas kita niatkan untuk ibadah. Karena kalau kita sudah niat ibadah karena Allah, insya Allah niat kita nggak melenceng. Kita niat ibadah ke Surabaya untuk apa? Nyari nafkah buat istri. Karena udah niatnya bagus nih, nginep di hotel. Biasanya kalau di hotel tuh ada aja yang nawarin, ya, perempuan-perempuan, ya, perempuan-perempuan yang panggilan itu. Kalau orang yang nggak kuat imannya, pas dia keluar kota, udah dia nyewa perempuan-perempuan panggilan itu, ya, perempuan-perempuan panggilan. Tapi karena niat kita udah ibadah,
Itu yang begitu nggak mungkin kita panggil. Kita nggak mungkin melakukan perbuatan maksiat. Karena kita tadi niat kerjanya itu niat ibadah. Itulah niat Pak sekalian. Ya, jadi kita nggak tergoda tuh dengan kondisi lingkungan yang akan menjerumuskan kita kepada perbuatan maksiat. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada kita, kemuliaan umur kita, keberkahan rezeki kita, diberikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, dan jadikan keluarga kita keluarga yang sukses semua, dan dihindari masyarakat kita dari segala mara musibah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.